tanggal 20 Agustus kemarin, satu artikel saya Q1 sudah tembus. Tapi bukan bercerita tentang urea, fosfat, dan segala macam. Tetapi bagaimana memetakan tanah gambut di Agam dan Kinale, Pasaman Barat. Ya, dengan menggunakan bantuan beberapa ini. Dan itu kita teliti secara deep. Nah, ini kelemahan lagi dari hasil dan pembahasan kawan-kawan. Yang bisa tembus jurnal internasional itu topik yang kita teliti harus lebih dalam. Data yang harus kita dapatkan. Oke? Nah, hasilnya gambut itu ya sudah banyak. Tapi kami meneliti 7 sungai yang ada di sana. Nah, itu di secara catchment, ya. Ini sudah didapatkan, ya. Nanti kalau teman yang lain akan meneliti di situ juga, ya, topiknya tentang saya yang sudah saya publish itu tidak akan diterima lagi. Karena apa? Saya sudah menuliskan dengan sangat detail. Oke, jadi kunci dari hasil yang Anda akan publish itu memang orang lain ya belum mempublikasikannya. Ya, kita sendiri juga belum mempublikasikannya dalam bentuk tabel, gambar, peta yang sama. Ya, memang sulit. Sulit sekali, Bu. Iya. Tapi bisa mudah kalau kita melakukan penelitian kita dengan kreatif. Tidak mengulang itu dan itu dan itu saja. Oke, pembahasan. Hasil yang saya temukan itu di lapangan. Saya ukur ketebalan tanah gambut. Saya ukur berapa kedalaman muka air tanah. Kemudian dengan melakukan beragam analisis statistik, penggunaan beberapa program, saya bisa melacak perubahannya dari tahun 90 sampai 2010. Nah, disitulah diperlukan ketika Anda mengolah hasil Anda dan Anda membahasnya, diperlukan kreativitas. Apakah data kita kualitatif, kuantitatif, sama saja, nggak ada sulitnya. Jika kita kreatif, bisa kita tulis. Tapi kalau kita tidak kreatif mengolah data dan merangkum kata-kata, memang sulit. Dan ini memang kesalahan ajar kita dari kecil. Karena kita tidak dipaksa untuk menulis kreatif. Benar apa benar? Iya, itu kesalahannya. Ya, kita tidak diajar untuk menulis kreatif. Ya, kita diajar mencontoh yang tulisan orang yang sudah ada. Berarti kita tidak akan tembus jurnal internasional karena orang membutuhkan ya kreativitas untuk bisa tumbuh. Next. Jadi hasil yang Anda temui itu Anda maknai dan Anda temukan. Hasil dan pembahasan itu 35% ya hasilnya dari jumlah kata, dari jumlah halaman yang akan Anda tulis. Pembahasan juga 35%. Penulisannya apakah bisa digabung atau tidak terserah kita. Tidak ada ketentuan harus digabung, harus dipisah, tidak ada. Bagaimana kita bisanya saja. Oke, next. Pendahuluan itu hanya 10%. Material dan metode 15. Hasil pembahasan 35, conclusion 5. Tolong dicek tulisan Anda yang dikirim kemarin ke Dikti. Waduh, kok pada ketawa? Tidak memenuhi persyaratan, Pak. Oh iya, makanya untuk Dikti kita terima. Untuk jurnal internasional tidak diterima. Karena apa? Karena tidak mengikuti
kaidah presentasi dari naskah kita yang kita kirim. Jadi jangan salahkan orang lain ya. Kalau ini tidak terinikan, memang tidak akan diterima. Terlalu banyak ya pendahuluan. Terlalu singkat material dan metode. Super duper singkat bahan dan metode. Ya itu. Ya. Hasil dan pembahasan. Next. Oke. Pada hasil dan pembahasan, kita harus merangkum dan mengilustrasikan seluruh temuan yang kita dapatkan. Harus kita rangkum. Jangan dibiarkan dia pergi kemana-mana. Berserakan seperti kita meletakkannya di mana kita? Di laptop kita misalnya, di berbagai folder segala macam. Harus kita rangkum semuanya. Kemudian ya, kita susun agar pembaca bisa memahami apa yang sudah kita temukan dan apa kontribusinya untuk kemajuan ilmu. Di sini juga merupakan kelemahan dari naskah teman-teman. Apa kontribusi keilmuan dari ini? Nah, kitanya yang harus berpikir kreatif. Itu sebenarnya untuk kita, agar kita pergi ke sana, ke ilmu yang akan berkembang. Oke? Selanjutnya, kita, sebentar Pak, belum menginterpretasikan hasil kita dan belum bisa kita buktikan kebaruannya. Data penelitian ini pada tabel 1, gambar 3 dan segala macam. Stop, seperti mahasiswa S1 kita menulis skripsi. Nah, itu memang tidak akan bisa diterima. Apa yang kita inikan? Kita harus buktikan kebaruan dari tabel yang kita sajikan tadi. Bahwa orang di Amerika sana, di Eropa sana belum menemukan ya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penipisan tebal gambut itu. Dan itu saya ungkapkan. Kenapa? Ya karena faktor manusia yang membuka lahan itu. Ya, dari mana kebaruannya? Saya dapatkan data dari 90 sampai 2010, saya dapatkan berapa terjadi penurunan itu. Saya memang tidak mengukurnya langsung, tapi dengan menggunakan ilmu matematika itu dapat kita prediksi. Nah, memprediksikan itulah yang orang lain belum mempublikasikannya. Kalau tebalnya 10, tebalnya 30, tebalnya 40, oke. Itu udah banyak orang melakukannya. Kalau saya datang dengan itu saja, paper saya akan ditolak di Q1. Kenapa bisa diterima? Ya, kita gunakan rumus matematika. Kita tahu gambut di Pasaman Barat situ, kita orang Sumbar tahu semua ya, sudah dibuka tahun 1990. Kami ke lapangan tahun 2019. Ya, kita dapatkan itu. Dan setiap tahun pembukaan itu bisa kita lihat datanya melalui Google Earth. Itu kami delineasi. Kita gunakan data secondary. Kemudian tahapan di mana kita ngambil sampel itu diplot. Nah, inilah kreativitas kita berpikir. Jadi ada yang dibuka sekian tahun sebelumnya, di mana lokasi penelitian kita lakukan prediksi dan kalibrasi. Maka dapatlah data barunya bahwa penurunannya terjadi sekian sentimeter per tahun. Ya, itu sudah kita dapatkan. Buktinya ini. Ya, kelemahan kita untuk mencari buktinya itu tambahan data yang perlu kita harus berpikir lebih keras. Ya, oke, next. Jadi data yang kita tampilkan di pembahasan itu di hasil itu sesuai dengan urutan yang kita tuliskan di metode. Ya, selanjutnya tadi sudah baru, kemudian kita paparkan temuan utama kita tadi, hubungkan dengan hipotesis dengan pertanyaan penelitian.
pada saat Anda menuliskan di paragraf Anda menyajikan hasil itu. Ya, bukan hanya skala hasil didapat ya in table 3. Ya. Nah, makna dari table 3 ini ya akan menunjangkah terhadap ya pertanyaan penelitian Anda terjawab atau enggak. Nah, di sini yang kekurangannya. Karena saya juga mendapatkan review dari reviewer, dia tulis kemarin, subbab ini Anda terlupa mereview kepada your research question and your hypothesis, katanya. Saya baca, oh iya, tempat lain ada, bagian lain ada. Satu itu saja, untung nggak di reject. Ya, dia udah bilang ini harus diinikan karena, oh iya, cuman hanya satu kalimat saja. Ya, itu kadang kita yang terlupa menuliskannya pada hasil dan pembahasan. Oke, nah saya dapatkan itu kemarin. Ya, ada satu pertanyaan dari reviewer dibuat ini saya perlukan waktu 2 minggu untuk mengolah datanya lagi. Pertama belajar dulu 1 minggu, karena yang disampaikan oleh reviewer itu baru pernah saya baca. Harus ada pakai KMO apa ini? Ada ini pakai ini, aduh terpaksa belajar dulu. Jadi tidak ada kata waktunya bahwa saya sudah profesor, sudah berhenti belajar. Enggak, tetap. Ya, apalagi kalau Bapak Ibu masih dalam S2 atau S3. Tetap harus belajar karena reviewer, ya kalau internasional mereka sudah world class, sudah tahu ya di mana kelemahan-kelemahan paper kita. Dan kita harus memperbaikinya. Oke, kemudian data-data pendukung yang Anda dapatkan tetap harus Anda sampaikan untuk penunjang temuan yang utama. Next. Nah, data itu terdiri dari, itu adalah fakta dari penelitian kita. Apa itu fakta kita? Dalam bentuk angka dan kata. Jadi di sini nggak ada lagi penelitian kuantitatif enggak. Kualitatif datanya kata. Ya kan? Kata-kata hasil dari kuesioner dan segala macam wawancara. Penelitian kuantitatif datanya angka. Jadi bagaimana kemampuan kita mengolah kata tadi sehingga bermakna menjawab pertanyaan penelitian kita. Ya. Kemudian ya, data kita harus valid, representatif dan repetitif. Artinya apa? Ya, kalau itu valid, itu memang kita sudah mengikuti segala standar operating procedure di bidang kita. Pemilihan sampelnya sudah secara teori benar mewakili populasi. Pengolahan sampelnya sampai dari lapangan sampai ke labor sudah Anda lakukan ini dan Anda tidak ragu bahwa angka-angka ataupun kata-kata yang Anda dapatkan itu valid. Dan jika orang lain ingin mengulangi lagi sesuai dengan bahan dan metode kita, maka itu dia bisa mengulanginya lagi atau repetitif. Ya. Bisa didapatkan data itu lagi. Ya, kemudian representatif tadi sudah saya sebutkan, sampel sudah kita pilih dari sekian banyak populasi kita. Selanjutnya, data harus komplit dan korek. Ya, jangan dipecah belah data kita. Ini bagian paper ini bagian paper ini. Kalau ceritanya tidak utuh, tidak komplit, jangan dipecah. Ya, lebih baik data kita 5 tapi komplit daripada 10 punya data tapi tidak komplit. Kita sendiri yang tahu, ya. Jangan tanya ke saya karena di beberapa tempatnya loh, Ibu komplit data itu gimana? Bidangnya bukan ilmu tanah seperti saya. Jadi saya nggak tahu gimana komplitnya, Anda yang tahu. Ya. Oke. Nah, selanjutnya
Data akan menjadi informasi ketika kita sudah melakukan pengujian, ya, dan melakukan observasi. Ya, data itu ya akan menjadi informasi, ya. Kemudian informasi itu, ya, apa data itu yang menceritakan ke kita. Contoh data bagi kami bidang ilmu tanah, ya Bu Jamilah. Oh, Bu Jamilah keluar, ya. Nah, misalnya, ya, pH tanah itu dari 3,5 sampai 11, walaupun pH itu mulai dari 0 sampai 14, tapi di tanah tidak akan ada pH 0 atau pH 14. Ya, untuk kami di bidang kami sudah tahu, ya, antara 3,5 sampai 5 itu di tanah disebut sangat masam. Ya. Kalau orang lain kita sebut pH 3, pH 4, ini apa artinya? Ya enggak? Jadi kita yang harus memaknai di bidang kita, kalau disebut pH tanah itu sangat masam, orang bisa menangkapnya. Itulah informasi yang kita sebutkan. Kita sebutkan pH tanah gambut itu dari sekian terkategori sangat masam. Kita sebutkan data kita dan kita sebutkan informasi dari data kita. Dan itu tugas kita yang menuliskannya. Bukan orang lain yang Anda paksa untuk interpretasikan. Oke? Anda yang menuliskan informasi apa yang bisa diambil orang. Ketika kita sebutkan data-data kita, ya, yang orang lain tidak paham kalau dia tidak belajar. Ya Bu Jamilah, ya, dasar-dasar ilmu tanah dulu belajar, ya enggak? Ya, bagi yang lain tentu nggak tahu, ya. Oke, selanjutnya informasi itu akan menjadi knowledge. Nah, inilah yang diminta oleh editor. Ilmu pengetahuan harus berkembang ketika artikel kita itu publish. Di mana berkembangnya? Ketika kita melakukan, ya, argumentasi bagaimana data ini seharusnya ada hasilnya. Dan kita jawab itu di dalam conclusion, simpulan. Jadi kalimat terakhir yang Anda tulis pada conclusion itu sudah harus menyatakan, ya, ilmu apa yang akan berkembang jika naskah ini terbit. Ada ditulis, Bu? Ada. Ya, di akhir dari conclusion. Ya. Oke, next. Hasil adalah pernyataan ditulis dalam manuskrip kita simpulkan atau kita terangkan. Ya. Apa hasilkan itu? Tinggi atau rendah. Itu hasil. Dari kita pengukuran kita seperti penelitian saya kemarin itu jumlah sampel hanya 154 saja. Ya, dari 154 saja itu, ya, maka bisa kita kategorikan sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi. Inilah hasilnya. Inilah yang diharapkan orang bisa membawa pulang setelah membaca naskah kita. Karena data yang kita punya 154 itu, kalau Anda tanya saya sekarang, nggak akan ingat saya. Ya kan? Ada 154 sampel, parameternya di paper itu hanya parameter 7. Seharusnya parameternya ada 15. Ya, untuk paper yang next misalnya. Itu kan kita nggak ingat detail datanya. Tapi hasilnya kita tahu. Kita olah dengan statistik, kita buat kriterianya. Di bidang kita ada kriteria, oke. Kalau tidak, digunakan. Ya, statistik menjadikan ini 5 kelompok. Jangan jadikan kelompok 30 dari 150 itu. Ya, atau jangan dijadikan kelompok 2 saja untuk mencari hasil. Ya. Tinggi dan rendah. Ceritanya enggak panjang.
Masalahnya ketika kita menulis manuskrip, kita bercerita. Kalau kita kategorikan hasil data kita menjadi 30 kelompok, ceritanya terlalu banyak. Kalau kita press dia hanya menjadi 2, ceritanya jadi cerpen. Pendek saja. Jadi kira-kira lah yang mana. Kalau saya selalu menggunakan 5. Sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Sehingga kita bisa 154 itu 30% terkategori tinggi, 15% terkategori rendah, dan segala macam. Bahasannya kenapa dia tinggi, kenapa dia rendah. Disitulah akan terlihat kecendekiawan kita. Nah, ini kemungkinan ya adalah kelemahan Anda. Iya apa enggak? Anda sendiri yang jawab. Ya. Nah, kalau ketahuan itu iya, berarti next time itu harus diimprove. Ya enggak sulit kok, Bu. Ya, yang malasnya itu aduh capeknya, aduh ininya. Oke. Jadi hasil yang Anda sebutkan tadi harus didukung oleh data. Oke, next. Sifat hasil penelitian itu dapat dipertahankan, harus kuat, dan dapat dijelaskan. Dapat dijelaskan ini yang juga menjadi kelemahan kita. Ini saya sebutkan Bapak Ibu juga saya mengalami seperti Bapak Ibu. Ya tapi bukan sekarang. Kira-kira dulu-dulunya. Dulu-dulunya iya. Ya, tapi sesuai dengan waktu yang berjalan itu bisa saya atasi. Makanya saya diminta oleh Dikti untuk bercerita. Ya, nah dapat dijelaskannya ini kekurangan kita di mana, Bu? Kira-kira kurang membaca. Ya, kurang terekspos terhadap hasil-hasil yang diperoleh orang lain. Jadi bacanya bukan blog orang. Saya akan menulis 4 artikel lagi dari penelitian saya sebelumnya yang belum saya tulis. Ya, itu saya sudah kumpulkan sekarang. Itu sudah mencapai 100 artikel ilmiah. Ya, karena dari situ bisa kita menjelaskan orang lain dapat ini, dapat ini. Oh iya, kenapa saya dapatnya seperti ini? Ya, itu dapat dijelaskannya itu yang kekurangan kita ketika kita membuat hasil dan pembahasan. Next. Presentasi artikel bisa dari narasi, tabel, gambar, ataupun foto. Next. Nah, gambar dan tabel itu memang sebaiknya seharusnya ada. Ya, agar data yang kita tampilkan itu ya dapat secara efisien kita buat informasinya kepada pembaca. Perlu Bapak Ibu ketahui, editor dan reviewer pertama kali setelah dia baca judul, abstrak, dilihat dulu gambar dan tabel yang kita siapkan. Kalau tabelnya acak-acakan, kalau gambarnya tidak jelas, itu kalau saya menerima manuskrip itu, di kepala saya 50% sudah saya reject. Iya, saya sebutkan saja. Ya, 50% sudah saya reject jika tabel dan gambar yang disajikan tidak bagus. Ya. Oke. Next. Tabel kita buat jangan sampai kolomnya sampai 20. Barisnya sampai 300 ke bawah. Iya. Oke, kalau itu ada masukkan di supplementary material. Walaupun sampel saya hanya 134, tabel yang saya sajikan seperti ini saja. Ya, jadi yang kita tampilkan itu hanya rata-ratanya saja. Kadang capek ya kita meneliti banyak data, ya. Akhirnya end up ya satu tabel saja. Ya, udah meneliti setahun 2 tahun, jadi satu tabel atau satu gambar atau beberapa gambar. Tapi memang tugas kita memang mencari data-data yang banyak dan kita paste jadi hasil. Oke,
Jadi tabel yang kita buat itu harus bisa kita jelaskan ke pembaca ya apa isinya. Tidak boleh diulang. Tabel 3 ya, seperti mahasiswa kita ya. Perlakuan 1 mendapatkan hasil sekian, perlakuan 2 bla 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 sampai panjang. Apa yang kita tuliskan? Cukup saja ya, yang tertinggi sekian, terkategori 30%, terendah sekian, kategori 5%. Tabelnya silakan lihat di situ. Ya, karena kita sudah lihat kan, ya, minimum value, median value, dan maximum value. Nah, tambahan data yang diminta oleh pembaca, makna dari data informasi itu berapa persen yang tinggi itu. Nah, kitalah yang menghitung-hitungnya di belakang layar. Tidak perlu juga kita tampilkan itunya di data kita. Cukup kita inikan saja. Ya. Oke, next. Gambar. Bapak Ibu bisa menggabungkan 2 gambar yang sama jika x-aksisnya sama. Seperti yang saya buat di situ. X-aksisnya itu sama. Ya. Kalau saya buat lagi x-aksisnya dibuat di situ, gambarnya nggak nyatu. Tapi karena x-aksisnya sama, ya yang berbeda hanya y dan y-nya saja, maka akan terlihat cerita berbeda. Yang di atas terjadi penurunan. Ya enggak, grafik yang pertama. Yang kedua terjadi peningkatan. Itu hasil yang kita dapatkan. Ceritanya lah yang akan kita tuliskan. Kenapa kalau SiO2 dengan Fe2O3 itu peningkatan SiO2 itu menjadikan Fe2O3 atau Al itu turun. Nah, itu yang Anda jelaskan. Di sini diminta pemahaman ilmu kita yang optimum dan paripurna. Ya, yang bagus. Nah, ini. Nah, Anda lihat ini perbedaan perilaku dari sampel saya ini, itu cerita. Dan ini cerita baru jadinya. Ya. Nah, ini yang dimintakan oleh orang. Makna dari grafik kita membahasnya. Next. Ini beragam grafik yang bisa Anda inikan, Anda baca aja nanti, silakan next. Nah, ini juga tipe-tipe grafik yang bisa Anda gunakan, ya. Jangan hanya chartboard, ada macam-macam, silakan sesuai di kebutuhan. Next. Ini juga sama. Next, Pak. Nah, ini gambar, ya. Bisa kita masukkan di dalam naskah kita, baik dalam pendahuluan, metode, ataupun dalam hasil dan pembahasan. Next. Nah, ini teks. Juga bisa menyatakan hasil jika ya kita hanya memerlukan data simpulan saja. Seperti yang saya tuliskan ada 3 atau 4 angka-angka itu Excel-nya banyak itu Bapak Ibu. Sampelnya dari tahun 70 sampai 2000 berapa itu? 2020 atau berapa? Saya menghitungnya. Yang saya perlukan hanya totalnya saja. Jadi tabel saya di Excel yang panjang itu ya sampai 30 tahun itu tidak diperlukan untuk paper ini. Yang diperlukan totalnya saja. Nah, ini adalah penyajian hasil. Itu bisa kita lakukan. Oke, dalam bentuk teks. Next. Nah, ini kalau ingin sedikit ini ya. Saya nyatakan ini result and discussion yang saya sebutkan tadi, ya, ini sebagai contoh, ya, bahwa di gambar kanan itu, ya, itu adalah dari Google Earth. Gratis bisa diakses. Dan kita bisa balikkan dia sampai tahun 86. Historinya ada di situ. Dan naikkan ini saya cek di situ, ya dampak di satu gambar di atas. Pasaman Barat dan Agam itu masih hutan rawa gambut.
Tahun 90 mulai land clearing. Nah, tinggal saja delineasi aja dapat datanya. Jadi data kita itu ya bukan mesti kita yang ini kan, tapi data sekunder kita olah lagi menjadi data primer. Ini dari satelitnya sehingga salah satu reviewer bilang, wah dia bisa membackdatedkan data ya dengan teknologi ya. Ketika tahun 89 itu saya belum ada tahu ini mau dibuat kemana. Tapi sekarang oh ini bisa digunakan. Ya, nah ini kita tampilkan. Nah ini kemudian ini saya tampilkan seperti ini. Reviewer minta. Ini tambahan ini yang kedua ketika direview. Diminta tambahkan grafik. Bahwa data dari itu kan angka-angkanya sudah ada. Tapi reviewer iseng kali. Buat grafik with time katanya. Oh lama itu saya. Ini kan sudah ada satu-satu ya enggak? Gitu. Tapi reviewer minta. Terpaksalah dibuat grafiknya bagaimana kenaikannya, berapa totalnya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini yang saya lakukan di bulan Juli kemarin. Ya, disuruh lagi. Kemudian teksnya. Ya. Nah, di sini kita sebutkan ya. Data di atas itu tahun 89, ini prior to 1990 kata saya sebutkan ya. Nah, kemudian jumlah yang dari awal saya sebutkan itu sudah ada dan berakhir berapa. Dan ini terhadap ini. Oke, next. Nah, ke belakang itu Pak. Harusnya ada satu lagi. Lompat. Oh, itu di discussion mungkin. Ya, discussion pembahasan. Tadi hasil. Nah, ketika Anda membahas, ya, Anda harus maknai, Anda harus tafsirkan, Anda harus interpretasikan apa yang Anda dapatkan itu. Dan itu harus bisa menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian, hasil ini sesuai harapan Anda apa tidak? Nah, itu bisa Anda tuliskan. Paper saya itu free access, open access, silakan di-download. Di situ saya sebutkan apa kelemahan dari paper ini. Bukan berarti kita menjelekkan, karena seharusnya meneliti perubahan itu sejak tahun 90. Tapi waktu itu saya belum punya uang, baru jadi dosen. Ya. Jadi belum bisa melakukan itu. Ya. Nah, waktu itu juga data-data satelit ini belum ada. Tapi dengan itu saya buat keterbatasan kami tidak bisa mendeteksi langsung data ini. Kita tuliskan. Tetapi dengan adanya informasi teknologi yang sudah eksis, bisa kita atasi hal itu. Nah, kita tuliskan di pembahasan. Ya. Next. Ya. Jadi kita harus menerangkan bagaimana hasil riset kita itu menjadikan ilmu pengetahuan orang atau diri kita bertambah. Kemudian kita harus sebutkan juga ya arti atau makna dari hasil riset kita, kemudian interpretasi ataupun spekulasi itu harus berdasarkan fakta, bukan imajinasi. Next. Penulisan pembahasan. Itu harus Anda tuliskan secara singkat ya pada paragraf pertama. Kalau ini dipisah. Oke. Paragraf kedua kita harus terangkan hasil kita mana yang penting. Ya. Kemudian yang ketiga kita interpretasikan apa yang kita temukan. Kemudian kita hubungkan apa yang sudah kita dapatkan dengan yang didapatkan orang lain. Selanjutnya ya kenapa hasil kita berbeda dengan orang lain. Jangan merasa takut menyatakan bahwa hasil kita berbeda atau tidak sama dengan orang lain. Karena disitulah mungkin adanya novelty. Ya, kebaruan dari
temuan kita. Jadi di situ memang kita sudah yakin perbedaan yang kita dapatkan itu di paper ini kami sebutkan kenapa hasil kami lebih tinggi dibandingkan dengan hasil penelitian orang lain di subtropik itu di tanah gambut mereka, ya, karena adanya curah hujan yang tinggi dan suhu yang tinggi yang mempercepat gambut itu melapuknya lebih cepat. Nah, disitulah Bapak Ibu memerlukan pemahaman keilmuan kita yang lebih dalam. Ya, oke. Kemudian ada lagi kita strength, weakness, dan limitation dari penelitian kita ini pada paragraf ke-7. Kemudian implikasi atau future study yang kita harapkan bisa dilakukan oleh kita sendiri dan orang lain. Sebenarnya itu untuk kita, bukan untuk orang lain. Tapi kalau ada orang lain berminat, mungkin bisa bekerja sama dengan kita. Next. Nah, ini discussion yang saya tuliskan itu, ya. Di sini saya sebutkan mana tadi? Wah, enggak termerahkan. Peatland in Indonesia was considered a marginal land. Oh, mungkin di yang kedua, Pak, yang kedua. Ini rangkuman itu. Next. Nah, kelemahan yang dan keterbatasan dari data kita yang kita tuliskan pada pembahasan, ya. While we cannot verify the extent and the thickness, ya, of the peatland prior to conversion. Nah, itu kelemahan kita. Ya, kita tidak bisa karena reviewer menanyakan, can you prove it itu terjadi? Ya, tahun 90, sudah berapa tahun yang lalu itu Bapak Ibu? Sudah 33 tahun yang lalu, ya. Nggak bisa kita proof. Nah, ada penelitian, saya sudah membongkar hasil penelitian dosen-dosen saya yang lalu, ya, tidak di tempat yang saya teliti. Tidak yang dia juga di Pasaman Barat sana, tapi hanya dalam bentuk peta kertas. Titik koordinat GPS-nya tidak ada yang bisa saya pinpointkan di tempat artikel saya. Bisa saya lihat aja ini. Dan ternyata penelitian mereka hanya 3 profil tanah. Hanya 3 pemboran. Sementara saya punya 154 pemboran. Dan itu di luar tempat punya saya, tinggal ininya. Jadi itu sudah dilakukan penelitian oleh dosen-dosen saya tahun 8889 ketika daerah Pasaman Barat itu akan dibuka. Ya, ini yang saya kejar. Ternyata tidak ada data yang saya inginkan di situ. Ya, tidak bisa saya sebutkan. Nah, itu saya jelaskan di situ kelemahannya. Ya. Kemudian di sini our data were in line with the subsidence rate calculated pakai ini. Ya. Nah, ini yang saya nyatakan bahwa hasil kita itu ya selaras dengan hasil orang lain. Nah, itu kita inikan. Kita sajikan di situ dan kita pamerkanlah siapa-siapa saja yang data-datanya sama dengan temuan kita. Nah, kita tulis itunya. Oke, Bapak Ibu, next. Apa kelemahan kita menulis hasil pembahasan? Kurang terorganisir. Itu nyata sekali. Sama seperti yang saya lakukan tahun ketika saya S2 dan S3. Pembimbing saya langsung coret habis. What do you mean about this? Katanya. Ya, kemudian saya dengan senang itu saya tuliskan. Ya, the mineralogical composition of the study ini saya buat. Ya, allophane is, nah sebutlah definisi nama-nama mineral itu. Udah capek kan menulisnya, cari-cari, dengan senang hati pembimbing saya coret. We don't need this, katanya. Oh lama, kata saya. Ampun, ini kan. Ya, panggil. Why do you write like that? Sir, you asked me to write it in my thesis, kata saya. Di thesis disuruh dibuat. Di manuskrip nggak boleh, katanya. Oh yes.
Ya, katanya tesis itu untuk kamu. Manuskrip untuk orang lain. Pembaca manuskrip itu orang sudah pintar-pintar, orang sudah berpengetahuan. Tidak mau lagi membaca segala macam definisi. Mereka sudah paham. Kita menulis definisi juga ya Bu ya. Itu saya alami Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sekarang masih menuliskan definisi pada hasil dan pembahasan, ya, di delete saja. Ya, karena pembaca kita sudah paham segala macam definisi itu. Ya. Oke. Menyajikan hasil yang tak perlu, ya, sebentar ya, tak perlu dibahas tadi, pembahasannya yang tak ada hubungannya dengan yang kita miliki, ya. Selanjutnya hasil yang kita ini kan tidak mendukung kesimpulan. Kan bisa saja penelitian kita banyak, tahu-tahu ini rasanya masuk saja padahal itu akan melemahkan kesimpulan. Kita bisa tidak memasukkan itu. Ya, enggak masalah enggak kita masukkan karena kita tidak melanggar etik. Mungkin ketika kita buat data ini terjadi kekeliruan mahasiswa kita di laboratorium sehingga hasilnya tidak ini. Next. 2 menit lagi atau berapa menit lagi? Conclusion. Itu bukan rangkuman hasil percobaan Bapak Ibu. Ya. Kesimpulannya itu terjadi perbedaan sangat nyata. 95,9%. Itu adalah simpulan percobaan kita tuliskan di hasil dan pembahasan. Ada simpulan dari 5 parameter yang Anda miliki itu, ya, apa yang Anda bisa sarikan menjadi 2 kalimat saja untuk jadi simpulannya. Ya, jadi bukan ya terjadi kenaikan sekian persen dengan ini. Ya, untuk satu parameter oke, tapi kalau Anda gabungkan trennya bagaimana kenaikannya? Ya, tren kenaikan produksi ya, kedelai misalnya sekian persen. Itu Anda tuliskan di simpulan. Ya. Bukan kenaikannya 30%, perlakuan 1, perlakuan 2, 35, terbangkan ini tidak. Itu di hasil dan pembahasan. Di simpulan berapa semuanya kita bisa simpulkan. Oke. Kalau bisa jangan dibuat pakai nomor atau bullet point lagi. Simpulan. Karena kalau Anda buat bullet point juga itu bukan menyimpulkan tapi menginginkan. Anda deskripsikan lagi. Walaupun di S1 saya menentang habis teman-teman saya yang buat simpulan 1 sampai 10, ya. Itu saya bilang itu bukan simpulan lagi. Ya. Jadikan itu satu paragraf padat. Ya, itu yang Anda buat. Satu paragraf saja. Ya. Nah, akhirnya teman-teman di jurusan saya sudah mengikuti apa yang saya buat sekarang. Jadi bukan sampai 10 kesimpulan lagi, tapi hanya satu paragraf yang menyatakan ini seperti ini. Next. Ya, lanjut saja Pak kesimpulannya. Ya, kelemahan simpulan mengulangi kalimat yang ada di pembahasan dan atau di abstrak. Nanti baca aja silakan. Terus Pak, acknowledgement. Kami mohon dengan hormat Bapak Ibu, jika Anda menulis manuskrip untuk Anda submit karena adanya ikut pelatihan ini, mohon dituliskan di acknowledgement. Ya, karena kabarnya, ya, mana bukti bahwa manuskrip yang Anda ikuti pada pelatihan ini, ya, ini diminta oleh teman-teman anggota DPR, ya. Ya Mbak Dian ya, ketika Pak Direktur ini ya, mana katanya. Jadi tolong buktinya tuliskan di acknowledgement, mengikuti workshop ya ini. Ya. Jadi adalah senang hati Bu Dian. Bu Diatja Hardiana ini adalah ini kita menghitung berapa persen ininya. Ya Mbak Dian ya, semakin banyak yang
submit dan publish, maka nantinya kegiatan ini bisa berlangsung lagi. Kalau tidak, ya tidak akan berlangsung lagi. Ya, oke, next. Terima kasih. Happy writing, happy life. Ya, ada beberapa slide di belakang ini, tolong dibaca saja karena ini sudah memperingatkan saya 5 menit yang lalu. Sudah habis, Bu? Pas. Ya. Pas, Prof. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Baik, mungkin satu pertanyaan karena silakan Ibu. Tidak ada. Asik. Oh, ada. Ya, silakan, Bu. Kalau disebutkan dari nama dan asalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Arianti, Bu. Iya, dari mana, Bu? Program Studi Arsitektur Universitas Bung Hatta. Oke. Dan saya sekarang lagi studi lanjut di UITM Teknologi UITM. Mara. Oke, nah, di Sahalam. Yang di Perak, Bu. Oh, di Perak. Karena bidang studi saya ada di Perak. Yang di Shah Alam nggak ada arsitektur. Oh, nggak ada. Karena dia kampusnya banyak ya. 30 kampus. Iya. Di Borneo juga ada Sabah dan Sarawak. Iya. Silakan. Baik, Ibu, apa terima kasih, Bu. Tadi saya tertarik tentang sekarang kan kami arsitektur itu tidak di bawah naungan engineering lagi, Bu. Kita sudah lepas dari engineering, jadi kita art. Jadi makanya kita di waktu peralihan itu kita agak bingung-bingung ini masuk sosial humaniora jadinya. Dibilang engineering banget tidak lagi kita. Nah, jadi pertanyaan saya, alhamdulillah tadi saya sudah beritahu bahwa saya sudah pernah baru satu kali Bu Scopus, alhamdulillah Q2. Oke. Dan itu yang membuat semakin penasaran gitu. Nah, sekarang saya akan mau coba lagi yang di jurnal yang ada di University Malaya, karena sesuai bidang saya. Pertanyaan saya dari saya belajar sejak posisi di S3 itu memang terasa sekali bahwa kita memang sangat kurang membaca, saya menyatakan diri sendiri, Bu. Iya, betul, Bu. Mohon maaf kalau tidak ada menyinggung yang lain. Saya menyatakan diri Bagus, saya sendiri. Ya. Saya menyatakan diri evaluasi sendiri. Diri ya. Harus, Bu, harus. Iya. Mungkin tidak ada maksud mau memberitahu saya S2 saya di Jerman, Bu. Tapi tidak ada apa-apanya lah gitu. Saya merasa bahwa kita malas membaca, kita malas menulis, padahal kita dosen. Itu, dan saya mengakui itu terasanya sekarang. Di S3 terasa sekali, Bu. Bahwa supervisor kita tidak menuntut, harus Scopus tidak menuntut. Tapi kita karena lingkungan, kita akhirnya terpacu untuk ini mudah-mudahan. Orang di luar nggak ada Scopus-Scopusan, Bu. Benar. Nggak ada. Betul, ya, Bu. Mereka cuma ke high impact. High impact, betul. Iya. Mereka selalu high impact saja. Maka saya kata, oh oke, high impact gitu. Tapi memang mereka etos untuk melakukan riset itu yang luar biasa. Jadi masalah Ibu di mana? Jadi masalah saya tentang topik saya itu saya dari pencarian saya dari tahun 2000 sampai 2023 itu saya menemukan hanya sekitar 58 artikel. Oke. Beragam. Dan yang khusus sekali dengan topik saya kan architectural transformation of Rantau Minangkabau dengan studi kasusnya di Pauh, Bu. Jadi kalau arsitektur Minangkabau itu dari sudut pandang antropolog, sosiolog itu beragam banyak, Bu. Oke. Ya. Oke, Bu. Jadi maksud saya tadi kan sebetulnya saya sudah nangkap. Okay, maaf. Ya, sudah menangkap itu yang tentang orang Pauh, orang Minang ini kurang. Ya, nak publikasinya. Betul. Jadi saya ingin melakukan apa betul ada perbedaan antara Minang yang di Darek dengan di Rantau. Oke, itu yang spesifik. Nah, Ibu saya nangkap, Ibu ingin nanya untuk internasional gimana? Ya, betul. Kalau lokal Minang, ya, mungkin Ibu yang pertama, di situ novelty-nya akan banyak. Tapi bahasa Ibu, orang sudah membuat bangunan ini kan tidak di Sumatera Barat saja. Betul, traditional house banyak. Banyak. Betul, nah, betul. Itu yang Ibu akses. Ya, saya sudah mengakses itu, Bu. Traditional house itu dari
Afrika, Asia, semua saya sudah kumpulin gitu. Tapi memang dari sudut pandang topik saya memang agak berbeda gitu. Jadi terkadang saya merasa kurang berani juga. Apakah karena saya tidak punya pegangan yang kuat untuk mengatakan bahwa ini oke nggak gitu. Karena kalau Bu, yang pertama Bu, Ibu jangan ragu dengan hasil yang sudah Anda dapatkan. Itu kuncinya. Ya, kunci kita yang selama ini kita selalu ragu dan memohon dukungan orang lain. Ya apa enggak? Ya kan? Kan banyak dari kita minta ditolong, diberikan dukungan, diberikan persetujuan. Nah, inilah ya salah satu kelemahan saintis Indonesia. Ya. Kurang confident ya Bu ya. Iya. Nah, Anda kalau sudah dapat itu jangan ragu. Ya, kalau memang orang lain belum menuliskan, Anda belum itu kan? Memang terbukti belum Bu? Anda tuliskan itu, berarti di situ banyak novelty-nya. Ya, Andanya harus duduk mempelototi hasil Anda ini segala macam. Ya, oke Bu. Baik, terima kasih. Jadi Ibu jangan ragu. Satu lagi Bu yang tadi menarik yang udah poin aja Bu. Ya, discussion. Mungkin nanti aja pas waktu pembahasan karena udah 5 menit tersita waktu Prof-nya Siti Nurmaini. Mohon maaf Ibu. Nanti di luar kita discussion ya. Jadi kesimpulan kita di sini, Bapak Ibu harus lebih banyak percaya diri. Ya, sister saya ini Ibu Siti yang nanti akan tampil 2 hari yang lalu papernya terbit di Nature Scientific Report. Lebih tinggi lagi. Ini bukti. Ini jadi bukti kita bisa. Bu Siti bisa, kenapa Anda tidak bisa? Terima kasih. Baik, terima kasih Sahabat Dian. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Profesor Dian.